peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama perjalanan hijrah? Yuk, mari kita sama-sama belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sejak persiapan berangkat sampai dengan Nabi Muhammad tiba. Kisah perjalanan hijrah diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, sebelum semakin membesar agama baru, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadrah Maut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda Quraisy yang mengintip sambil beliau membacakan firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat ke-9 yang berbunyi wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena baru mengetahui bahwa mereka juga adalah Nabi Muhammad ternyata bukan, melainkan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad, beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 ekor unta, satu untuk Nabi Muhammad dan yang satu lagi untuknya, guna dipergunakan dalam perjalanan hijrah menuju ke Madinah. Awal perjalanan pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 Kenabian, di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berjalan kaki, jalan ke sangatlah sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad berhenti sejenak mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang Ka'bah, yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tak akan meninggalkanmu. Sudah lihat videonya tadi? Sudah. Apa yang kamu rasakan? Terharukah, sedihkah lihat perjalanan Nabi Muhammad? Terharu. Ayo kita kirimkan salawat dulu untuk Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, rajin-rajinlah bersalawat. Karena apa? Kelak insya Allah yang rajin bersalawat akan
Waktu mengerjakan tugas ada 15 menit dari sekarang. Ayo mulai kerjakan. Sudah selesai? Nah, sekarang mari sama-sama kita dengarkan. Mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah siap? Ayo bacakan hasil diskusinya ke depan. Simak dengan benar ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya boleh bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selama hijrah? Ayo jawabannya. Pengejaran oleh orang kafir Quraisy, perjalanan yang sulit, kondisi cuaca yang sangat panas, dan kurangnya persediaan makanan dan minuman. Bagaimana yang lain setuju? Setuju. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Kelompok 2. Apa maksud perjalanan yang sulit dihadapi Nabi Muhammad selama hijrah? Perjalanan yang sulit adalah Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus berjalan jauh di padang pasir dari Mekah ke Madinah. Mereka juga harus bersembunyi di gua agar tidak ditemukan. Pertanyaan kelompok 2. Bagaimana cara Nabi Muhammad menghadapi tantangan yang dihadapi selama perjalanan dari hijrah Mekah ke Madinah? Tetap tenang dan percaya kepada Allah. D. Bekerja sama dengan sahabatnya. C. Berdoa kepada Allah. D. Memikirkan strategi yang baik. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan Pak, itu pertanyaannya. Bagaimana Nabi Muhammad memikirkan strategi yang baik pada hijrah? Nah, bagaimana strategi hijrah yang baik yang dilakukan Nabi Muhammad? Olive. Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi cerdas untuk hijrah, seperti memilih jalan yang tidak biasa agar musuh tidak dapat menemukannya. Terakhir kelompok 3. Silakan bacakan hasil diskusinya ke depan. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Nabi Muhammad saat hijrah dari Mekah menuju Madinah? Sabar dalam menghadapi masalah, Oke. kepada Allah, kerjasama dan tolong menolong, berpikir cerdas dan tidak gegabah. Itu saja? Iya. Udah? Udah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan kelompok 3? Apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad? Ayo lihat lagi hasil diskusinya. Yang pertanyaan nomor 1, apa saja tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad? Tantangan yang pertama apa? Pengejaran oleh kaum Kafir keluarkan suaranya. Kalau kamu bisa keluarkan suara agak banyak. Ya? Tantangan yang kedua apa? Perjalanan yang sulit, Tantangan yang ketiga. kondisi cuaca yang sangat panas, Yang keempat. kurangnya persediaan makanan dan minuman. Nah, bagaimana Nabi Muhammad menyikapi tantangan tersebut? Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad? Tetap tenang dan percaya kepada Allah. Oke, Nabi Muhammad tetap tenang dan percaya kepada Allah. Contohnya saat di Gua Sur, dalam tengah pengejaran oleh kaum kafir Quraisy yang naik ke Gua Sur, saat Abu Bakar merasakan gemeteran ketakutan, tapi apa yang dibisikkan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati karena Allah bersama kita. Itu kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Itu menunjukkan sikap tenang dan tawakalnya Nabi Muhammad kepada Allah. Lalu apa lagi yang dilakukan Nabi Muhammad? Bekerja sama dengan sahabat
paling setia di sana? Abu Bakar. Lalu apa lagi yang dilakukan Nabi Muhammad? Berdoa kepada Allah. Apa lagi yang Nabi Muhammad lakukan? Memikirkan strategi yang baik. Lalu yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari sikap Nabi Muhammad tadi? Yang pertama, Sabar dalam menghadapi masalah. nah, sabar dalam menghadapi masalah. Begitu juga kita saat belajar. Kalau ada tugas, ada PR, kita kerjakan. Yang bisa kita ambil yang kedua apa? Percaya kepada Percaya kepada Allah. Kita sebagai pelajar, usaha kita adalah belajar. Setelah kita berusaha untuk belajar, urusan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Karena Allah sang pemilik pengetahuan. Itu namanya tawakal. Berserah diri kepada Allah. Berserah diri tentu harus ada usaha. Tidak bisa duduk saja di rumah. Kalau kamu di rumah tidur saja bisa kira-kira dapat ilmu. Nah, ikhtiar kamu, usaha kamu adalah belajar di sekolah. Apalagi sikap yang bisa kita petik yang ketiga? kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama dan tolong menolong. Kita lihat tadi bagaimana Abu Bakar bekerja sama bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak berhasil sendiri. Nabi Muhammad berhasil karena punya para sahabat yang bekerja sama dan bergotong royong bersama Nabi. Begitu juga kita, kalau kita yang namanya kerja kelompok harus mengerjakan bersama-sama. Tidak ada yang namanya kerja kelompok satu yang kerja. Oke? Bisa mengerti? Bisa. Ada pertanyaan soal tugas diskusi? Sudah mengerti tentang tugas diskusi? Sudah. Semuanya boleh berdiri. Senang? Ayo katakan hore. Sekali lagi. Ayo katakan hore. Senang belajar hari ini? Senang. Sekarang, dapat tugas lagi. Setelah ibu tanya senang, kamu dapat tugas. Lihat di sini. Ini ada lembar penilaian peserta didik. Kamu cocokkan gambar yang di sebelah kiri dengan bacaan di sebelah kanan. Waktu pengerjaan 5 menit. Oke? Nah, jangan lupa tuliskan nama kalian. Tuliskan nama kalian di LKPD. Ayo, kelompok 1. Sudah, Bu. Oke, kelompok 3. Oke, terima kasih. Nah,
Rasulullah bermalam di mana? Gua